Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiqi Arbi. Di sini kami dari kelompok I akan memaparkan paper yang sebelumnya telah kami buat dengan topik pilihan, yaitu bagaimana hukum melindungi hak berpendapat agar membangun masyarakat yang adil dan damai. Oke, pada bagian latar belakang ini kami ingin menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat sebenarnya adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini menjadi fondasi penting dalam demokrasi, karena masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dalam perjalanan sejarahnya, terutama pada masa Orde Baru, kebebasan ini tidak berjalan sepenuhnya. Setelah Reformasi 98, barulah perlindungan terhadap hak berpendapat semakin diperkuat. Tetapi meskipun sudah dijamin, kebebasan ini tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, sehingga penyampaian pendapat tetap perlu dilakukan secara sehat agar tidak memicu konflik dan tetap menjaga persatuan. Jadi inti latar belakangnya adalah bagaimana kebebasan berpendapat itu penting, namun juga harus dilindungi dan dikelola agar dapat berjalan dengan baik di masyarakat yang majemuk. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah bagian metode dan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak berpendapat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber yang memahami isu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan menggunakan 5 pertanyaan inti mengenai pentingnya hak berpendapat, jaminan hukum di Indonesia, batasan hukum, peran warga negara, dan dampak jika hak berpendapat tak dilindungi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang lebih detail, relevan, dan sesuai kondisi nyata di masyarakat. Lalu selanjutnya ada proses implementasi. Implementasi pelindungan hak berpendapat dilakukan melalui beberapa langkah penting. Yang pertama, negara menerapkan berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta regulasi lain yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum maupun di ruang digital. Lalu yang kedua, pemerintah menerapkan batasan hukum untuk mencegah ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan penyebaran hoaks yang dapat mengganggu ketertiban umum. Lalu selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini. Warga negara diharapkan menyampaikan pendapat secara santun, objektif, dan menghormati perbedaan pendapat. Implementasi ini juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama karena media sosial memperluas ruang penyampaian pendapat sehingga aturan hukum perlu menyesuaikan dinamika tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil implementasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak berpendapat berkontribusi besar dalam memperkuat demokrasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan transparan. Kebijakan pemerintah pun lebih mudah diawasi sehingga mendorong pemerintahan yang akuntabel. Penerapan batasan hukum juga terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik. Selain itu, masyarakat semakin sadar bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan bersamaan dengan tanggung jawab sosial agar tidak merugikan orang lain maupun merusak stabilitas sosial. Testimoni mahasiswa, saya menyadari bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya tentang menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi juga tentang memahami batasan dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan konflik. Kedua, menurut saya, perlindungan hukum sangat penting agar setiap orang merasa aman dalam mengemukakan pendapat, namun tetap terarah dan tidak melanggar aturan yang berlaku. 3. Dari proses wawancara, saya memahami bahwa batasan hukum bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga agar hak tersebut tidak disalahgunakan dan tetap bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, saya belajar bahwa peran warga negara sangat besar dalam menjaga kualitas kebebasan berpendapat, terutama melalui etika berkomunikasi
dan kemampuan menyaring informasi di media sosial. Kelima, saya merasa bahwa hak berpendapat akan berjalan lebih baik apabila didukung oleh penegakan hukum yang adil serta kesadaran masyarakat untuk menghormati pendapat satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah perlindungan hukum terhadap hak berpendapat penting untuk menjaga demokrasi dan memastikan setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat secara aman dan bertanggung jawab. Hukum memberikan batasan yang diperlukan agar kebebasan tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan konflik. Dengan penegakan hukum yang adil dan kesadaran masyarakat untuk menghormati perbedaan, hak berpendapat dapat menjadi sarana membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.